Oke ya, jadi sekarang saya jelaskan tentang kelanjutan dari minggu lalu ya. Ini tentang port scan detection atau PSD ya. Orang-orang kalau ngomong itu PSD, port scan detection. Karena apa? Jadi nanti kalau kita ada hacker nyerang, gitu, nyerang suatu suatu router atau suatu suatu server atau apalah ya, toh. Yang pasti dia lihat dulu adalah portnya buka apa enggak. Kalau portnya nutup, sudah pasti dia nggak bisa lewat pintu itu. Ya. Jadi dia akan lihat dulu pintu mana yang buka. Nah, itu istilahnya adalah port scan detect. Jadi portnya, port itu apa sih? Yang di TCP, ya. Misalkan punya HTTP kan port 80, SSH 443. Ya, terus kemudian kalau telnet 21. Nah, itulah port-port yang dia detect dulu. Jadi dia mau lihat dulu, oh yang buka mana, ya. Nah, itu bisa ada toolsnya macam-macam yang pakai di HP-mu itu ada ya. Sekarang saya coba ya, saya coba pakai pakai yang nah, saya tak lihat ya, saya port scan ya. Saya ambil config dulu. Nah, misalkan saya mau nyerang, ini kan router saya, ini kan nomor IP saya, ya, nomor IP saya tuh, ketok ya. Nah, terus ini adalah routernya. Nah, saya kepingin lihat router ini yang buka apa aja portnya. Ya. Di sini ada aplikasi satu. Saya punya aplikasi satu. Ya, caranya geser sedikit, sebentar. Nah, contohnya misalkan Nmap. Nah, ini ada Nmap ya. Kita dulu. Nah, ini Nmap ya. Kamu yang di handphonemu juga ada, yang untuk nyeken-nyeken tuh ya. Kan punya tuh for scan detect tuh. Nah, coba nanti kamu scan ya. Nah, dari sini nanti bisa kelihatan, kamu bisa tahu. Ya. Targetku misalkan aku mau nyerang 192, 168, 123.1 tadi ya. Nah, semua saya scan. Nah, tunggu sebentar, nanti kan kelihatan port mana yang dia buka. Nah, tak semua toh 80 open. Berarti router kita tuh yang 123.1 80-nya open. 23-nya open, 21 open, 22 open. Jadi telnet SSH open semua. 8291 punya mikrotiknya open, 2000 open. Nah, nanti oh berarti pintu itu buka. Nah, apa yang saya lakukan ini adalah saya melakukan port scan ke router itu, ya. Nah, sekarang nanti supaya nggak diginikan sama orang, supaya hacker nggak bisa begini itu gimana caranya? Ya, itu nanti yang antisipasi yang mau kita lakukan nanti ini, supaya nggak diginikan sama orang. Kalau diginikan sama orang, sekali aja saya melakukan ini, berikutnya saya tidak bisa melakukan ini, tahu ya? Nah, jadi itu nanti yang kita inginkan. Oke, saya balik lagi ke ini ya. Nah, itu istilahnya adalah port scan detection. Nah, sekarang bagaimana saya melakukan itu? Saya melakukan pencegahannya itu. Nah, jadi apa itu port scan detection? Port scanner itu merupakan aplikasi yang yang tadi saya gunakan itu namanya port scanner. Tadi port scanner. Berarti itu adalah tools yang digunakan untuk melihat apakah ada port yang buka atau tidak. TCP port yang buka dia berapa. Ya. Nah, port scan ini merupakan awal dimulai terhadap sebuah serangan. Jadi kalau orang mau nyerang mesti buka ini dulu. Ya. Terus jadi nanti kalau ada protokol yang buka, maka hackernya bisa bisa masuk lewat situ. Selama itu nutup, dia tidak bisa masuk ya. Nah, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan atau tools yang bisa digunakan seperti Nmap tadi itu, Netcat, Unicorn Scan ya. Itu nanti bisa digunakan. Oke. Nah, ini contoh yang tadi saya lakukan ya. Kelihatan yang buka mana aja. Nah,
Sekarang bagaimana cara nanganinya? Bagaimana cara nangani supaya router kita atau server kita nggak di-poachkan sama orang? Ya paling gampang adalah matikan servisnya semua. Di Mikrotik kan bisa matikan servis. Ya, patenono wis. Maka dia pasti portnya buntu. Ya. Kedua pakai filter. Ya, kita pakai filter. Nah, pakai filter gimana? Nanti gini, kalau kita waktu baca TCP, kan ada port yang low sama port yang high. Betul ya? Port yang low itu port yang di bawah 1024. Port kan sampai 65535. Yang di bawah 0 sampai 1024 itu port low, yang port high itu 1024 ke atas. Nah, yang port low itu yang digunakan server, port 80, 21, ya toh, untuk telnet, DNS, terus kemudian SSH, semua itu ada di port bawah. Nah, yang bahaya kan di port bawah toh. Yang port atas itu yang di atas 1024 itu biasanya portnya klien. Jadi nggak masalah. Orang mau pakai itu silakan aja. Nah, tapi yang dicegah nanti itu ada yang di port bawah supaya itu portnya server. Ya. Nah, itu yang mau kita cegah. Nah, gimana cara cegahnya? Nanti oke. Nah, cara cegahnya kita pakai filter. Ya, yang sudah kamu lakukan itu. Nah, nanti di filter itu di punyanya khususnya punya Mikrotik ya, itu ada satu fitur untuk filter PSD. Itu bisa kita gunakan. Ada di tab ekstra. Ada di tab ekstranya ya. Nanti di sini, nah kelihatan itu ya. Ada yang saya bunderi, yang saya kotai merah itu. Itu adalah parameter yang akan kamu masukkan untuk PSD-nya. Ada 4 yang harus kamu masukkan parameternya. Ya. Apa aja itu? Nanti yang pertama adalah weight threshold, delay threshold, low port, dan high port yang saya jelaskan tadi itu. Nah itu apa? Nanti saya jelaskan satu persatu. Ya. Itu parameter itu kamu isikan dulu. Nanti setelah ini saya jelaskan. Nah, kemudian setelah ngisi itu, ya biasa seperti kita buat filter. Kalau yang mau masuk ke routermu berarti pakai chain input, ya biasa loh. Kalau mau ke LAN kita berarti yang kamu cegah adalah forwardnya. Portnya protokolnya apa? TCP. Kita pakai TCP. Nah, nanti actionnya apa? Nah, action seperti yang kemarin itu. Kalau orang tadi yang seperti yang saya lakukan tadi itu, saya nyeken itu saya masukkan suspek. Misalkan aja port scan suspek atau apalah namanya ya toh. Yang kemarin kamu flooding kan apa flood, ICMP floater, apa floater ya toh. Nah, sekarang misalkan kamu masukkan aja dia sebagai suspeknya PSD. Oh, orang ini mau golek-golek, gitu ya. Seperti maling, kalau orang mau maling itu kan bisa dia apa? Dia pintu mana yang buka ya. Nah, kalau kamu curiga itu, masukkan ke listnya. Nah, sekarang bagaimana caranya dia bisa masuk ke list? Yaitu dengan cara kamu isikan dulu parameter-parameternya. Nah, sekarang saya jelaskan parameternya untuk apa itu. Ya. Jadi parameter yang pertama, width threshold. Ya, width threshold itu adalah batas bawah total jumlah. Batas bawah total jumlah parameter yang kamu masukkan low port dan high port. Nah, itu apa? Nanti aja ya. Defaultnya dia 21. Defaultnya 21. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain dia dikasih angka 21 sama Mikrotik. Tapi boleh kamu rubah. Nah, sekarang itu apa? Nah, itu hubungannya dengan yang tadi itu yang saya ngomong dengan low port dan high port ini. Ya. Yang bahaya kan low port. Low port itu adalah nilai yang diberikan untuk kalau orang nyeken ke port yang low. Tadi kan saya scan semua atau mulai dari 0 sampai 65535 kan saya scan semua tadi itu. Pada saat saya scan 0 sampai 1024 itu nilainya adalah masuk di low port. Ya, misalkan saya kasih defaultnya adalah 3. 3 ya. Ingat ya, yang low port 3. Kalau yang high port pada saat dia ke high port, nah di high port. Nah, high port defaultnya 1. Nah, berarti
Kalau saya scan low port 1 kali, high port 1 kali, berarti saya sudah nilai saya adalah 3 plus 1, 4, gitu ya. 4. Tadi thresholdnya berapa? 21. Berarti belum nyampe 21 tuh. Masih 4 kali. Tapi kalau saya scan port pertama, port kedua, port ketiga, port keempat, dan seterusnya, pasti nilai itu lebih nanti. Tahu ya? Nah, kalau sampai melebihi 21, maka action ini jalan. Add source to address, listnya jalan. Masuk dia, dikasih nama misalkan aja apa? PSD intruder atau suspek PSD, silakan kamu. Nah, seperti kemarin, kalau sudah masuk suspek, ya sudah, itu kamu blok dia. IP-nya itu kamu blok. Jadi add IP source to address list, ya, address listnya namanya itu. Kalau ada di sana, kamu blok. Seperti yang kemarin-kemarin Cloudder itu. Nah, kamu kasih waktu, silakan kamu kasih waktu berapa. Ya. Nah, sekarang yang tinggal satu, ada delay threshold 3 detik. Itu apa? Jadi gini, kalau saya scan satu persatu tidak masalah. 3 detik kemudian scan lagi, ya toh. Satu pot, 3 detik satu pot lagi. Tapi kalau dalam waktu kurang dari 3 detik itu banyak sekali yang kamu cek, yang kamu scan, berarti dia akan catat itu. Kalau kurang dari 3 detik dia tidak catat. Tahu maksudnya ya? Jadi itu adalah delay yang kamu diizinkan. Jadi kalau saya sekarang saya scan satu-satu aja, tidak apa-apa. 3 detik kemudian saya scan satu lagi, tidak masalah. Tapi kalau tadi yang saya pakai nmap itu, bayangin dalam 3 detik dia berapa? Berapa yang dia scan portnya? Nah, itu sama dia dijumlah terus. Sampai melebihi angka thresholdnya 21. Nah, actionnya jalan. Nah, setelah actionnya jalan, nambah di address list, IP-nya itu kamu blok nanti. Ya, itu caranya orang melakukan deteksi untuk port scan detection. Nah, untuk delay threshold 3 detik. Ya, jadi artinya dalam waktu 3 detik itu kalau melebihi angka 21, actionnya jalan. Nah, itu. Nah, jadi secara garis besar, ya, nilai weight-nya itu dia hitung pada saat scan low port dan high port. Makanya low port nilainya 3, high port nilainya 1. Karena yang bahaya kan yang low port. Nah, kalau sampai jumlahnya melebihi 21, actionnya jalan. Actionnya itu adalah add IP source to address list. Address list namanya apa? Berikutnya, filter berikutnya adalah yang masuk address list kamu blok. Ya. Nah, ini tugasmu sekarang. Ya, buat seperti itu, terapkan. Ya, terapkan seperti itu. Jadi nanti secara default, pakai defaultnya dulu aja, pakai defaultnya dulu. Ya. Apakah nanti berikutnya kamu orang itu masih bisa port scan lagi apa tidak? Harusnya yang kedua kali saya lakukan, kalau saya pasang filternya, saya sudah tidak bisa. Jadi semua portnya nutup semua, tutup semua. Tidak ada yang bisa buka. Ya. Nah, itu nanti tugasmu seperti itu ya, boleh pakai GNS3, boleh pakai yang asli langsung. Ya, semua sudah ada, kamu coba. Ya, wis itu dulu. Yang untuk port scan. Setelah ini tanya jawab. Ada yang mau tanyakan? Sal? Kenapa? Ya, wis cobaan sih, ya, cobaan sih supaya kamu tahu efeknya. Tapi yang port scan yang tadi yang saya lakukan itu port scan. Ya. Nanti kita coba. Oke, makasih. Oh iya, bisa dibilang,